Oke, selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai mata kuliah ini, mari dalam hati kita bareng-bareng membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, mata kuliah hukum bisnis, ya kan. Sebelum kita ke situ, jadi ini topiknya adalah hukum-hukum bisnis. Jadi sumber dari hukum-hukum bisnis itu apa aja di sini. Ya, sebelum ke situ, itu adalah hukum, itu adalah keseluruhan peraturan yang dibuat oleh penguasa atau pemerintahan, ya, itu masyarakat dan negara sebagai alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satunya itu sebagai hukum, itu sebagai alat untuk memaksa, hukum itu sebagai alat untuk mengatur, juga sebagai alat bisa saja sebagai untuk menghukum, memidana, memenjarakan, dan macam-macam, ya kan. Nah, gitu ya. Unsur dari definisi tersebut adalah yang pertama, aturan tentang tingkah laku masyarakat. Yang kedua, dibuat oleh berwenang ataupun yang berwajib atau aparat penegak hukum, ya. Nah, seperti apa? Seperti polisi, seperti hakim, jaksa, ya. Yang ketiga adalah berisi perintah ataupun larangan. Nah, yang keempat ini juga akan, ya, sifatnya memaksa. Nah, itu ya, jadi hukum itu kayak gitu ya. Sistematika dari hukum perdata ini, hukum perdata hukum perdata dulu ya, soalnya hukum bisnis itu maksudnya ke hukum perdata. Itu dari kan ada dua, dalam arti luas, dalam arti sempit. Nah, dalam arti sempit itu adalah hukum perdata saja, ya kan. Hukum perdata luas itu sama dengan hukum dagang lah. Dalam arti luas, hukum perdata itu ada hukum perdata plus hukum dagang lah. Hukum dagang itu ada perdata khusus, ada hukum dagang umum, hukum dagang pelayaran, ada hukum kepailitan, ya kan. Sedangkan hukum perdata tersebut ada hukum material, hak sipil, ya, hukum sipil, terus ada hukum formal atau hukum acara perdata yang biasa dipakai di pengadilan-pengadilan. Nah, kalau hukum material itu ada hak perorangan, hak kebendaan, hak perikatan, hak pembuktian, dan kadaluarsa, ya, kadaluarsa. Nah, di sini nanti akan kita bahas persatu, ya, kita bahas satu persatu. Nah, ya, pelan-pelan aja ya, nggak apa-apa ya. Hukum perdata yaitu hukum yang mengatur hubungan seseorang, hubungan perseorangan, ya, perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lain dalam segala usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang diselenggarakan sesuai hematnya sendiri, hasil, ya. Jadi hukum perdata itu hukum yang mengatur orang per orang, ya kan, orang per orang, ya kan. Sedangkan hukum perdata lagi rangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum
orang atau badan hukum, yang satu dengan subjek hukum lain yang menitik beratkan pada kepentingan pribadi dan subjek hukum tersebut, ya, dari komarian. Oke, jadi gitu ya. Jadi bisa aja orang perorangan, bisa juga orang dengan badan hukum, ya, ataupun badan hukum itu apa? Banyak ya, mungkin CV, mungkin PT, ya, mungkin koperasi, yayasan, UD, unit dagang, ya, banyak sekali ya. Gitu ya. Sedangkan hukum perdata material, yaitu segala peraturan yang mengatur hubungan antara perorangan dalam masyarakat dan kepentingannya dari tiap-tiap orang yang bersangkutan. Hukum perdata itu terdiri dari 4 kitab buku. Buku yang bab pertama yaitu orang yang memuat hukum tentang diri seseorang. Yang bab kedua, perihal benda, memuat hukum kebendaan dan warisan. Yang bab 3, perihal perikatan, memuat hukum kekayaan yang mengenal hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak tertentu. Bab yang keempat, perihal pembuktian dan daluarsa, memuat alat-alat bukti dan akibat lewat waktu terhadap hukum. Itu bab-bab tentang kitab hukum KUHP perdata. Sedangkan hukum perdata formal yaitu peraturan yang mengatur bagaimana caranya melaksanakan, mempertahankan, dan memelihara hukum perdata material dalam praktek. Nah, dalam praktek saya formal ya, jadi praktek, dalam praktek. Sedangkan hukum acara perdata adalah cara-cara orang untuk mempertahankan hukum perdata material dengan perantaraan hakim atau pengadilan. Itu kalau udah ada khusus ya. Kalau perdata formal, praktek, kalau hukum acara perdata berarti itu udah masuk, acara perdata udah masuk dalam lembaga kejaksaan ataupun kehakiman, ya kan. Jadi memang dari sini ini banyak sekali kata-katanya, jadi jangan sampai salah ya. Contohnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 LN 1970/74 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang mengatur tentang satu, mana suatu perkara diajukan ke pengadilan. Yang kedua, cara pemeriksaan perkara di pengadilan sampai dengan vonis. Ya mungkin nanti ada banding, ya, ada apa. Tapi ini sampai sini dulu aja, sampai vonis ya, vonis terakhir. Ini tata cara runtutannya. Yang ketiga, cara menjalankan putusan hakim. Ya gitu ya. Jadi cara menjalankan putusan hakim ya. Pluralisme hukum perdata ya. Pluralisme itu adalah banyak sekali masalah-masalah. Jadi masyarakatnya berbeda-beda. Kan kita kan adat istiadat, terus suku-sukunya beda-beda, saking banyaknya di Indonesia itu. Makanya Indonesia itu kan kemarin udah pernah ngomong saya, Indonesia itu sebagai laboratorium perdata maupun pidana. Jadi kasus-kasusnya itu banyak sekali. Banyak dari negara-negara luar yang pengen meneliti Indonesia karena kasusnya itu banyak, kompleks, aneh, dan baru. Nah gitu ya, jadinya kayak gitu ya, aneh dan baru makanya ya. IS ya, IS itu dari undang-undang zaman Belanda dulu kan, kita kan pernah dijajah zaman Belanda itu sampai 250 tahun ya, 2,5 abad.
Indische Staatsrechtling, ya, membagi penduduk menjadi beberapa golongan dalam hukum. Yang pertama, golongan Eropa yang terdiri dari semua orang Belanda, ya kan? Semua orang Eropa tidak termasuk. Ketiga, semua orang Jepang. Yang keempat, semua orang dari negara lain yang negaranya berasaskan sama dengan Belanda. Jadi visi misinya sama. Anak-anak dari yang tersebut Belanda, ya kan? Terus yang kedua, golongan Bumi Putra, berlaku hukum adat, ya, berlaku hukum adat. Nah ini ya, berlaku BW dan WVK. Itu BW itu yang itu ya, itu perundang-undangan yang dari Belanda, BW ya, Wetwicit ya. Yang ketiga, golongan Timur Asing, bukan golongan Eropa dan Bumi Putra, itu Tionghoa, berlaku BW dan WVK juga. Yang kedua, bukan Tionghoa, berlaku sebagian BW. Lah, kalau hukum adat itu kan terkodifikasikan, jadi tidak tertulis, terpecah-pecah. Nah, lawannya ini adalah unifikasi hukum. Nah, lawannya dari hukum terkodifikasi, lawannya unifikasi. Langkah penyeragaman hukum atau penyatuan suatu hukum untuk diberlakukan bagi seluruh bangsa di wilayah negara tertentu sebagai hukum nasional, ya kan? Contoh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yaitu tentang pertanahan ya. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Yang ketiga, berbagai undang-undang lainnya, misal undang-undang anti korupsi, undang-undang anti subversi, undang-undang narkoba dan lain-lain. Ya. Nah, tujuan dari ini adalah menjamin kepastian berlakunya hukum bagi seluruh masyarakat, karena hukum telah diseragamkan tanpa ada pembedaan suku, golongan, agama dan sebagainya. Memudahkan masyarakat dalam mengetahui dan menaati. Taat aja ya, tahu, taat. Kodifikasi hukum, pengkitaban hukum atau penulisan hukum ke dalam suatu kitab undang-undang yang dilakukan resmi oleh pemerintahan. Ya kan? Contoh, hukum pidana menjadi KUHP, dikodifikasi, ya kan, dari tersebar, habis ini diurutkan. Hukum dagang menjadi KUHD, dikodifikasi juga diunifikasikan, ya kan. Hukum perdata menjadi KUHP per, hukum acara pidana menjadi KUHP, itu dikodifikasikan tapi tanpa diseragamkan. Jadi nggak diseragam, karena kenapa? Karena memang hukum perdata itu banyak sekali, ya kan. Sedangkan hukum acara pidana juga yang ada di pengadilan, ya, jaksa maupun hakim itu juga banyak sekali. Jadi dia hanya per bab, per masalah, ya kayak tadi ya, tadi kayak pelayaran, hukum tentang pelayaran, ya kan, beda lagi. Tujuannya yang pertama, menjamin kepastian hukum karena telah tertulis dalam suatu kitab undang-undang. Yang kedua, mempermudah masyarakat untuk memilih dan mempelajari. Yang ketiga, dapat mencegah ada hukum yang bersangkutan. Berbagai kemungkinan penyelewengan dalam praktek, banyak sekali ya ini ya. Masyarakat yang buta hukum lebih mudah mempelajarinya. Nah, gitu ya. Makanya tertulis ya. Nah, gitu ya. Manajemen ya, itu kan proses yang terdiri dari tindakan planning, organizing, actuating, dan controlling
dalam rangka mencapai tujuan. Nah, sedangkan kalau bisnis apa? Nah, faktor yang mempengaruhi bisnis adalah sosial, ekonomi, ya, logi, ya kan, etika, ya kan, dan politik dan hukum. Business law, bahasa Inggris, Bestuurrecht, bahasa Belanda, hukum bisnis, bahasa Indonesia, adalah keseluruhan dari peraturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian maupun perikatan yang terjadi dalam praktek bisnis. Sedangkan fungsi hukum bisnis adalah sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis, hak dan kewajiban dalam praktek bisnis agar terwujud watak dan perilaku di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dan dinamis yang dijamin oleh kepastian hukum, ya kan? Nah, sumber-sumber hukum bisnis ini ada dua, tertulis dan tidak tertulis. Yang tertulis KUHP per BW berwajib Webbook 234, KUHD WPK Webbukan Kop Handel 13, Undang-Undang nomor 1 tahun 1995, Junto nomor 16 tahun 2007 tentang PT, Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal, Undang-Undang nomor 4 tahun 1998 tentang kepalitan, Undang-Undang tentang haki, dan lain-lain. Itu ada hukum yang tertulis. Sedangkan adalah hukum yang tidak tertulis adalah jurisprudensi, kebiasaan, perjanjian. Jurisprudensi adalah putusan hakim yang lampau, yang lalu, yang dulu, putusan lagi pada kasus yang sekarang dengan kasus yang sama, ya kan? Kalau kebiasaan, ya kebiasaan aja ya, kebiasaan sama perjanjian yang sering kita buat, ya, itu ya. Ini adalah sumber-sumber dari hukum bisnis, ya. Nah, oke, kita lanjut lagi ya, satu lagi hukum bisnis. Topik subjek dan objek hukum, ya kan? Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum kewajiban yang memiliki kewenangan untuk bertindak. Subjek hukum terdiri dari manusia dan badan hukum. Nah, sedangkan di sini manusia itu orang pribadi, sehat orang lain, tidak di bawah pengampunan, tidak di bawah tekan, sehat, ya, sehat. Badan hukum adalah perkumpulan. Orang yang cakap dalam hukum, yang pertama orang dewasa menurut hukum dan berakal sehat. Yang kedua, belum berusia 21 tahun tetapi telah kawin atau pernah kawin. Orang yang tidak cakap dalam hukum terdiri dari dua juga, orang belum dewasa, belum mencapai usia 21 tahun, orang ditaruh pengampunan atau kuretele karena gangguan jiwa, pemabuk, dan pemboros. Nah, ini semua itu ada ya, ada di dalam manusia sebagai warga negara. Badan hukum adalah perkumpulan orang yang diciptakan oleh hukum, ya, lewat notaris mungkin ya, yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti atau pengurus. Perkumpulan dapat disahkan menjadi badan hukum dan cara didirikan dengan akta notaris, didaftari kantor panitera pengadilan negeri setempat, dimintakan pengasahan anggaran dasar kepada Menteri Kehakiman dan HAM, khusus dana pensiun disahkan Menku, ya, diumumkan dalam berita negara
RI. Nah ini ya. Nah itu ada ya. Badan hukum terdiri dari dua, badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik orang banyak, negara pada umumnya. Kalau privat, badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam hukum tersebut. Nah, ya, publik. Objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok suatu hukuman hukum yang diberlakukan oleh subjek hukum atau benda atau hak yang dapat diwakili, dikuasai subjek hukum. Nah, jadinya gitu ya. Jadi objek itu sesuatu yang berguna, yang penting, pokoknya yang penting yang bisa dijadikan untuk objek hukum ini, gitu ya. Jadi subjek hukum, objek hukum. Menurut KUHP per pasal 49 yang dimaksud dengan objek hukum adalah benda, yaitu segala sesuatu subjek hukum atau menjadi pokok permasalahan, jadi masalah dan kepentingan bagi para subjek hukum atau segala sesuatu yang menjadi objek dari hak milik atau dinamakan eigendom, ya. Bahasa, tambah bahasa lagi ya, bahasa hukum lagi ya. Benda dapat menjadi satu, ya, benda yang bersifat kebendaan, yaitu suatu benda yang sifatnya dapat dilihat, diraba, dan dirasakan dengan panca indera yang terdiri dari ya, benda bertubuh atau berwujud, benda tidak bertubuh atau berwujud, ya kan? Nah, gitu ya. Jadi yang benda yang bersifat kebendaan sama benda yang bersifat tidak kebendaan. Nah, ini dibagi lagi nanti ya. Kalau yang benda yang bersifat kebendaan, yaitu suatu benda yang sifatnya dapat dilihat, diraba, ya itu ya. Benda bertubuh, berwujud, berwujud, benda bergerak, tidak bergerak, tidak tetap, ya, dibagi menjadi benda bergerak karena sifatnya benda, ya, objek, meja, kursi. Benda bergerak karena ketentuan undang-undang hak pakai legal. Kalau benda tidak bergerak atau benda tetap dibagi menjadi benda tidak bergerak karena sifatnya tanah melekat di atasnya, ya, pakai dalam pabrik. Benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang hak hipotek. Nah, contohnya itu ya. Benda-benda yang tidak berwujud atau bertubuh, misalnya surat, ya. Benda bersifat tidak kebendaan, suatu benda yang hanya dapat dirasakan oleh panca indera saja, tidak dapat dilihat, kemudian dapat direalisasikan menjadi suatu kenyataan. Misalnya hak merek, hak paten, itu haki, ya, haki, hak intelektual. Kan dulu ada pernah kasus ya, Malaysia mengklaim punya kita, tapi udah diberesin ya, udah dibenerin. Hak kebendaan adalah suatu kekuasaan mutlak yang diberikan kepada subjek hukum untuk menguasai suatu benda secara langsung dalam tangan siapapun. Benda tersebut wajib diakui dan dihormati. Perlakuan atas hak kebendaan dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, pemilikan atau besit. Nah, ini lagi ya. Penyerahan atau levering, daluarsa verjaring, pembebanan beswaring, ya, beswaring. Jadi
Besit itu pemilik barang bergerak adalah mereka yang menguasai benda itu. Penyerahan pemilik benda bergerak dapat dilakukan dengan penyerahan secara nyata dari tangan ke tangan. Sedangkan untuk benda tidak bergerak dilakukan dengan balik nama. Daluarsa tidak mengenal daluarsa sebab besit atau pemilikan di sini sama dengan eigedom, pemilikan juga ya atas benda tersebut. Sedangkan untuk benda tidak bergerak mengenal daluarsa. Pembebanan terhadap benda bergerak dilakukan dengan pan, yaitu gadai fidusia. Sedangkan untuk benda tidak bergerak dengan hipotek. Nah ini kalau ya contohnya pembebanannya. Cara memperoleh hak milik suatu benda itu ada 3: pelekatan, daluarsa, pewarisan, penyerahan. Hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan utang atau jaminan adalah hak jaminan yang melekat pada kreditor adanya untuk melakukan eksekusi kepada benda yang dijadikan jaminan. Jika debitor melakukan one prestasi terhadap suatu perjanjian atau prestasi, ya, debitor, ya. Gadai adalah hak yang diperoleh kreditor atas suatu benda bergerak yang diberikan kepada oleh debitor untuk menjamin suatu utang serta memberikan kewenangan pada kreditor untuk mendapatkan pelunasan lebih dahulu daripada kreditor lain setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya untuk memelihara benda tersebut, ya. Gitu ya. Jadi jangan salah ya, kalau kreditor itu apa? Kalau debitor itu apa? Objek gade adalah suatu benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, ya. Sifat gade berupa benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud. Sebagai aksesor, yaitu tambahan lagi ya, itu merupakan tambahan dari perjanjian pokok yang dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai debitur lalai membayar kembali utangnya. Adanya sifat kebendaan, syarat inbetelling, yaitu benda gade harus keluar dari kekuasaan pemberi gade atau benda gade diserahkan dari pemberi kepada pemegang gade. Selanjutnya, hal untuk menjual atas kekuasaan sendiri, hak preferensi atau hak yang didahulukan. Hak gade tidak dapat dibagi-bagi, artinya sebagian hak gade tidak akan menjadi hapus dengan dibayarnya sebagian dari utang. Kewajiban pemegang gade bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya barang yang digadekan, memberitahukan pemberi gade jika barang gade terjual, bertanggung jawab atas hasil penjualan barang gade, mengembalikan benda gade jika debitor melunasinya, memelihara benda gade. Ya, hapusnya gade karena hapusnya perjanjian pokok, utang piutang sudah dilunasi, musnahnya benda gade, ya kan? Pelaksanaan eksekusi, pemegang gade telah melepaskan hak gade secara sukarela. Pemegang gade telah kehilangan kekuasaan atas benda gade, mungkin kadaluarsa juga ya. Penyalahgunaan benda gade, ya, mungkin dialihkan atau gimana ya. Hipotek. Hipotek adalah suatu hak kebendaan atas benda tidak bergerak untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perutangan. Sifat-sifatnya bersifat aksesor, memiliki sifat subgerfek atau droid the suite, senantiasa mengikuti bendanya dalam siapapun benda tersebut berada.
lebih didahulukan pemenuhan dari piutang yang lain. Objeknya benda-benda tetap. Nah, harus benda tetap ya. Perbedaan gade dengan hipotek, gade harus disertai dengan penyerahan kekuasaan atas barang yang digadekan, kalau sedangkan hipotek tidak. Gade hapus jika barang yang digadekan berpindah tangan ke orang lain, sedangkan kalau hipotek tidak, tetapi tetap mengikuti bendanya. Satu barang tidak pernah dibebani lebih dari satu gade, walaupun tidak dilarang. Tetapi beberapa hipotek yang bersama-sama dibebankan ke suatu benda adalah sudah biasa. Ya. Adanya gade dapat dibuktikan dengan segala macam pembuktian yang dapat dipakai untuk membuktikannya. Untuk membuktikannya ada perjanjian pokok. Sedangkan hipotek untuk pembuktiannya dengan adanya akta otentik. Gitu ya, ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke hak tanggungan. Hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah yang dibebankan berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang atau memberikan kedudukan yang diutamakan pada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor yang lain. Undang-Undang Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996. Objek hak tanggungan yang pertama hak milik HM, yang kedua hak guna bangunan HGB, yang ketiga hak guna usaha HGU, yang keempat rumah susun berikut tanah hak bersama serta hak milik atas satuan rumah susun HMSRS. Yang terakhir hak pakai atas tanah negara. Fiducia. Nah, sekarang mau bayar fiducia atau FV, fiduciare eigendom overdracht, bahasa Belanda ya. Adalah perjanjian asesor antara debitur dengan kreditor tentang penyerahan hak milik secara kepercayaan atas suatu benda bergerak milik debitur kepada kreditor. Namun benda tersebut masih dikuasai oleh debitur sebagai peminjam pakai, sehingga yang diserahkan kepada kreditor adalah hak miliknya. Hapusnya jaminan fidusia adalah pertama, hapusnya utang yang dijaminkan dengan fidusia. Yang kedua, pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh debitor. Yang ketiga, musnah sang benda menjadi objek jaminan fidusia. Ya, ini tadi kita udah nanti kita mungkin untuk ini materinya sekian dulu ya. Nanti kedepannya kita masuk ke hukum perikatan minggu depan ya, insya Allah. Mungkin materi ini, materi pembelajaran multimedia ini adalah sebagai salah satu cara pembelajaran daring ya. Ini nanti mungkin saya upload Anda boleh ya. Mungkin nanti Anda boleh melakukan pertanyaan kalau belum tahu atau gimana. Tapi kalau misalnya hukum bisnis ini adalah hukum yang fleksibel ya, dan kamu memang harus mempelajari itu ya. Mungkin itu aja ya, itu aja dari saya. Ada kurangnya saya minta maaf, ada lebihnya semuanya datangnya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.